Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abian Iza Saputra. Kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan sosial budaya yang topiknya membicarakan mengenai manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Topiknya sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang bagian pertamanya adalah pengertian manusia dan lingkungannya. Kedua adalah korelasi antara manusia dengan lingkungan. Ketiga adalah lingkungan hidup manusia. Keempat adalah pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Kelima adalah sumber alam. Keenam adalah penggunaan sumber-sumber alam. Ketujuh adalah permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan kedelapan adalah manusia dengan lingkungan. Singkatnya, mengenai topik yang pertama, yaitu pengertian manusia dan lingkungannya. Kita ini membahas mengenai awalan mengapa manusia dan lingkungan itu memiliki kaitannya antara satu sama lain. Manusia sendiri dijelaskan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan segala fungsi dan potensinya, juga tidak lupa pada aturan hukum alamnya, di mana selalu ada terjadi kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan mati dan seterusnya. Oleh karena itulah kita harus mengetahui bahwa hal itu terkait dengan serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik terhadap kita ke alam itu sendiri. Dan lingkungan sendiri itu merupakan tempat di mana kita tinggal, tempat di mana semua makhluk hidup berada, tempat di mana semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang untuk meneruskan uh, ilmu dan pengetahuannya kepada generasi mendatang. Oleh karena itulah, dalam topik kali ini, manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya merupakan topik yang utama yang akan dibahas oleh saya, yaitu mengapa manusia dan lingkungan itu sangat berkaitan satu sama lain dan mengapa kita itu juga harus saling menjaga lingkungan agar bisa meneruskan perjuangan yang telah dilalui oleh nenek moyang kita dalam memanfaatkan dan merawat lingkungannya itu sendiri. Uh, dan topik yang kedua adalah mengenai korelasinya antara manusia dengan lingkungannya. Apa sih korelasi antara manusia dengan lingkungannya? Nah, dalam sebuah ilmu ada yang disebut dengan ekologi. Ekologi sendiri itu menurut bahasa Yunani sendiri yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan logos berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiahnya itu ilmu rumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi, yaitu ilmu dan aturan rumah tangga. Dan definisinya sendiri dalam ekologi itu memiliki tiga arti. Yang pertama, ekologi adalah cabang biologi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang kedua adalah ekologi, studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Dan ketiga, dan yang terakhir, ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Jadi bisa dibilang korelasi antara manusia dengan lingkungan itu seperti definisi ekologi itu sendiri. Mereka itu saling bertimbal balik antara satu sama lain. Mereka saling memiliki uh, istilahnya membantu satu sama lain dalam meneruskan kehidupannya masing-masing gitu. Kita sebagai manusia menggunakan lingkungan untuk mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan sumber penghasilan dan sebagainya. Dan lingkungan itu sendiri mendapatkan timbal balik dari kita, yaitu mereka bisa terus hidup seperti kayak mereka bisa digunakan dengan baik oleh kita sendiri manusia. Mereka bisa disebarkan ke dalam uh, benua lain gitu. Karena manusia memanfaatkannya dan merawat lingkungan itu sendiri sebagai hubungan timbal baliknya. Yang ketiga adalah lingkungan hidup manusia sendiri, yaitu merupakan tempat tinggal atau tempat di mana kita tumbuh. Materi ketiga ini adalah garis besarnya adalah membahas tentang lingkungan hidup manusia di mana tempat di mana kita tinggal, yang terdiri dari berbagai macam zat-zat dan berbagai macam uh, hal yang telah ada di bumi ini. Bisa dibilang lingkungan itu merupakan tempat di mana kita tumbuh dan berkembang dalam lingkungan gitu. Kita juga berada dalam status dan sosial budayanya, kita juga hidup dan tumbuh dalam ekosistemnya. Dan hal itu juga terkait dengan komponen biotik dan abiotiknya, yaitu tanah, udara, air, cahaya, suhu atau temperatur, dan komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, hal itu tuh terdiri dari itu. Bahasan lainnya seperti kayak apakah
uh, tanaman merupakan produsen yang bisa kita manfaatkan dan teruskan dan dirawat secara penuh, dan kita sebagai konsumen juga sebagai manusia pula harus merawat tanaman itu sendiri yang menghasilkan sumber produsen, sumber yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk uh, makanan sehari-hari. Dan penguraiannya itu sendiri adalah terdiri dari seperti kayak plankton dan juga uh, zat-zat kecil yang biasa ada di tanah gitu. Jadi kita sebagai manusia juga pula harus bisa mengatur dalam mengonsumsi uh, makanan yang telah diproduksi oleh tumbuhan, oleh hewan dan sebagainya. Oleh karena itulah untuk menjaga lingkungan tetap terus ada dan tetap terus bisa kita manfaatkan untuk generasi kedepannya, kita harus bisa menjaga habitat dan populasinya agar bisa menjaga rantai makanannya itu tetap berlangsung uh, dalam generasi kedepannya gitu. Jadi tidak punah akibat kelalaian manusia itu sendiri. Dan kemudian topik yang keempat adalah pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita membahasnya kembali, sejarah peradaban manusia itu telah tercipta sejak zaman dahulu kala. Manusia itu uh, sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan kita juga telah berkembang dari awalnya hanya bisa berburu saja dan juga hanya bisa mendapatkan buah-buahan dari pohon. Kemudian manusia pun akhirnya berevolusi gitu, karena mengikuti pengaruh perkembangan zaman dan sebagainya. Manusia juga memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya. Oleh karena itulah lingkungan juga memberikan timbal balik kepada kita, yaitu makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu untuk melanjutkan uh, kehidupan kita ke generasi selanjutnya gitu. Oleh karena itulah jadilah berevolusi dari awalnya kita hanya bisa berburu, kemudian akhirnya kita bisa melakukan penanaman gitu. Kita bisa bertani, juga bisa merawat hewan dan sebagainya untuk bisa menggunakan lingkungan itu dengan bijak gitu. Kita sendiri juga masih menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang tradisional, karena kita pada zaman dahulu itu juga masih berkembang gitu. Jadi penggunaannya itu juga masih terbatas. Rumahnya pun masih terbuat dari kayu dan juga gentengnya masih terbuat dari daun-daunan. Jadi masih terbatas. Dan akhirnya pun ada generasi selanjutnya, yaitu kita yang sudah bisa memanfaatkan segalanya dengan baik. Kita sudah berkembang dan sudah berevolusi mengikuti perkembangan yang telah kita lalui oleh generasi-generasi sebelumnya hingga sekarang. Oleh karena itulah jadi banyak perubahan dan bagaimana kita dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, dan bagaimana kita telah hidup sebagai manusia dengan menggunakan dan dengan memanfaatkan uh, lingkungan yang telah memberikan kita berbagai macam keberkahan di dalam hidup ini, seperti makanan dan juga tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian adalah yang kelima, sumber alam. Sumber alam sendiri merupakan seperti yang kita ketahui adalah hal yang telah ada di sekitar kita. Kita telah memanfaatkannya sepanjang hari. Kita sudah istilahnya sudah kita gunakan dalam berbagai macam situasi gitu. Karena kita juga makhluk hidup, jadi bisa dibilang sumber daya juga ada banyak macamnya. Dan macam-macam sumber daya itu sendiri terdiri dari dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya non-renewable. Sumber daya yang bisa diperbarui itu sendiri merupakan sumber daya yang akan terus ada dan bisa terus diciptakan oleh antara kita atau tumbuhan atau hewan gitu. Jadi sumber daya bisa dimanfaatkan sepanjang masa gitu. Kayak sumber daya manusia, kita bisa memanfaatkan tenaga manusia untuk menciptakan sesuatu gitu, atau membangun gedung dan sebagainya. Atau bisa kita gunakan sumber daya hewan, kita bisa gunakan hewan-hewan untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan tenaga tambahan gitu. Atau seperti tumbuhan yang selalu memberikan kembali makanan-makanan yang telah diambil oleh kita gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kembali gitu.
sebagai manusia. Dan yang kedua adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya yang apabila kita ambil bakal hilang gitu kegunaannya, seperti contohnya kayak tanah, minyak gitu, air dan tanah sebagainya yang jumlahnya itu terbatas, tidak seperti yang tadi kita bisa manfaatkan gitu, seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya. Sumber daya ini sekali kita ambil maka uh, tidak apa isinya akan terkuras habis gitu sepanjang tahun atau sepanjang generasi selanjutnya. Jadi tidak bisa kita perbarui lagi, seperti contohnya kayak minyak gitu. Minyak akan selalu habis ketika kita ambilkan tiap tahunnya gitu, dan dimanfaatkan sebagai contohnya kayak sumber daya untuk menyalakan mobil dan sebagainya, atau sumber daya untuk menyalakan uh, alat-alat rumah gitu. Kemudian adalah setelah membahas sumber daya yang telah kita manfaatkan gitu sepanjang generasi ini, kita juga harus tahu gitu penggunaan sumber daya itu untuk apa gitu. Dan berikut adalah beberapa penggunaan yang bisa kita cantumkan gitu untuk sumber alam, seperti kayak pertanian tanah. Pertanian dan tanah itu sering kita manfaatkan dan sejak dahulu telah kita manfaatkan dari generasi ke generasi, seperti kayak tanah untuk membangun bangunan, tanah untuk membangun pertanian, atau tanah untuk membangun tempat uh, pendidikan dan sebagainya. Jadi manusia bisa juga ikut berkembang dengan adanya lingkungan yang telah kita manfaatkan dari sumber-sumber alam itu, seperti kayak tanah tadi dan pertanian. Karena pertanian dan tanah itu juga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meneruskan perjuangan dan mendapatkan makanan. Yang kedua adalah hutan. Hutan merupakan salah satu juga penggunaan sumber daya yang harus kita manfaatkan, karena hutan memiliki berbagai macam makhluk hidup dan juga berbagai macam sumber makanan bagi kita sendiri. Dan juga hutan juga bisa kita gunakan seperti kayak pohon yang bisa kita ambil sebagian untuk membuat rumah atau membuat sebuah jembatan. Tapi tidak lupa juga kita harus membatasi penggunaan sumber daya itu agar tidak hilang di generasi ke depan. Ketiga adalah air. Air juga merupakan sumber daya yang bisa kita manfaatkan sepanjang masa, karena air merupakan hal yang sangat kita butuhkan untuk menjaga dehidrasi kita gitu, agar kita bisa terus mengonsumsi makanan juga, tidak lupa. Dan kemudian keempat adalah bahan tambang. Bahan tambang merupakan salah satu hal yang sangat penting juga, karena hal itu merupakan satu sumber daya yang sering kita pakai dalam aktivitas sehari-hari, seperti kayak menggunakan mobil. Kita memerlukan sumber daya minyak untuk membuat mobil kita bergerak dan berjalan. Kita nggak mungkin menggunakan sumber daya lain, meskipun sudah ada seperti sumber daya yang bisa kita gunakan kembali, yaitu sumber daya listrik atau sumber daya dari matahari, tenaga matahari, sumber daya buatan. Tetapi walaupun begitu, kita harus juga menahan diri agar tidak menghabiskan sumber daya yang telah kita konsumsi dan juga kita telah manfaatkan dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam lingkungan kita ini sendiri. Kemudian adalah topik yang ketujuh, yaitu permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kita memanfaatkan sumber daya itu. Permasalahan yang biasa kita ketahui apabila kita menggunakan sumber daya, yaitu seperti kayak masalah erosi dan banjir, juga pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, air, dan suara. Karena hal-hal ini pun juga ikut terjadi bagi berseberangan dengan apa yang telah kita manfaatkan di dalam sumber daya alam itu sendiri. Kita juga pasti ada dampak negatif yang telah ditimbulkan akibat apa yang telah kita konsumsi gitu. Seperti kayak penambangan yang berlebihan akan menyebabkan erosi dan banjir gitu, atau penggunaan lahan yang terlalu banyak akan menyebabkan adanya longsor dan sebagainya. Pencemaran lingkungan juga merupakan salah satu hal yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Itu merupakan salah satu hal yang sudah banyak terjadi dan mungkin normal di lingkungan kita itu sendiri. Itu dikarenakan juga karena kita terlalu mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan
atau memproduksi sesuatu seperti kayak plastik dan barang-barang yang telah kita ciptakan gitu. Tapi sayangnya hal yang kita ciptakan itu sendiri hanya malah merusak lingkungan yang telah memberikan kita banyak sumber kebutuhan gitu dalam hidup. Yang itu sendiri pencemaran terhadap air dan suara juga merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, karena apabila kita memproduksi juga berbagai macam produk gitu, untuk kehidupan sehari-hari kita juga akan mengakibatkan adanya pencemaran tanah, air, dan suara gitu dalam kehidupan lingkungan kita itu sendiri. Dan hal itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindarkan. Dan walaupun begitu, kita harus mampu bisa mengatasi bagaimana dan harus bagaimana menanggulanginya agar permasalahan yang kita alami itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan itu bisa teratur dan juga tidak memperburuk situasi yang ada. Ke-8 adalah topik yang terakhir, yaitu manusia dan lingkungan sosial budayanya. Seperti yang kita ketahui, alam semesta kita yang ini telah melalui berbagai macam evolusi dan melalui berbagai macam kehidupan alam semesta yang dikenal manusia, baik melalui pengamatan indrawi langsung maupun dengan menggunakan media teknologi, dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk alam yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadiannya, ini semua adalah ciptaan Al-Khaliq pula. Semua yang ada adalah ciptaannya dari semua jagat raya yang ada di dalam galaksi terdapat, yaitu galaksi kita Bima Sakti atau Milky Way dalam bahasa Inggris. Galaksi itu sendiri merupakan salah satu tempat di mana kita hidup, yaitu bumi, dan bintangnya adalah matahari, yaitu tempat di mana pusatnya tata surya di galaksi kita itu sendiri, yaitu bumi. Oleh karena itulah, akibat adanya dengan apa yang kita telah ketahui dari ciptaan alam semesta dan sebagainya, kita juga harus mengetahui apakah manusia dengan lingkungan sosial budayanya itu bisa menimbul timbal balikan apa yang telah kita gunakan di lingkungan kita itu sendiri. Oleh karena itulah muncul juga beberapa paham mengenai berbagai macam ilmu, dan juga ilmu tersebut telah berkembang juga dan ada di sekitar kita. Dan berikut adalah beberapa ilmu yang biasanya terdengar di telinga kita gitu. Ilmu yang pertama itu ilmu mengenai paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam, karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Kedua adalah paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Seperti contohnya kayak tokoh terkenal Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882, dengan teori evolusinya dia mengungkapkan bahwa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia secara berkesinambungan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan gitu. Pada perkembangan tersebut jadi juga perjuangan hidup, atau dalam bahasa Inggris struggle for life, struggle for existence, seleksi alam atau natural selection, dan akan terjadi survival of the fittest yang kuat akan bertahan hidup. Dalam proses perkembangan tersebut, faktor akan alam sangat menentukan. Bisa dibilang kita sebagai manusia juga harus merasa bersyukur atas apa yang telah diciptakan, dan juga kita harus mengetahui bahwa apa yang telah kita manfaatkan dalam lingkungan itu merupakan faktor adanya lingkungan di sekitar kita. Kan kalau tidak ada lingkungan di sekitar kita, kita sebagai manusia tidak akan bertahan hidup. Seperti contoh, apabila kita tidak ada tanah, air, dan udara untuk bernapas, mungkin kita tidak bisa bertahan hidup hingga sampai generasi yang sekarang. Ketiga itu sendiri mengenai paham posibilisme, yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan faktor pengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Yang keempat adalah paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran ecological dominance concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia. Maka manusia dapat mengendalikannya, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Jadi ini bisa dibilang kita sebagai manusia
Dengan menggunakan teknologi kita harus optimisme dengan mengarahkan bagaimana ke depannya kita menggunakan teknologi untuk apakah kita bisa memajukan dan merawat alam dan lingkungan sebagai tempat kita berpijak atau sebaliknya. Dan kelima yang terakhir adalah paham ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, pembawa amatan di muka bumi. Manusia hanya dengan alam merupakan hubungan antara makhluk yang tunduk pada hukum alam. Jadi bisa dibilang kita sebagai manusia harus bisa bersyukur pada apa yang telah diciptakan Tuhan. Kita harus bisa memanfaatkan lingkungan dan sebijak-bijaknya. Kita tidak boleh terlalu rakus terhadap penggunaan sumber daya alam yang telah ada di lingkungan kita itu sendiri. Jadi kita harus mengatur bagaimana kita memanfaatkan alam itu sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa perlu menghilangkan banyak hal gitu atau menimbulkan banyak efek negatif di lingkungan itu sendiri. Oke, itu saja sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, kita sebagai manusia itu sendiri harus bisa terus memberikan timbal balik terhadap lingkungan, karena lingkungan itu sendiri telah memberikan banyak hal pada kita. Lingkungan telah memberikan kita kesempatan untuk bertahan hidup hingga generasi yang sekarang. Lingkungan memberikan kita tempat untuk berevolusi, untuk bisa berkembang dari yang dulunya hanya bisa berburu binatang hingga sekarang bisa menggunakan teknologi untuk menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan sumber daya alam atau mendapatkan ilmu, informasi dan sebagainya. Untuk itulah kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan dengan bijak, tidak boleh terlalu rakus pada apa yang telah ada di lingkungan. Kita harus bisa mengatur apa yang kita inginkan dan tidak terlalu mengakibatkan efek negatif pada lingkungan itu sendiri, karena lingkungan itu telah bukti yang sudah kuat memberikan kita berbagai macam hal yang positif yang membuat kita sebagai manusia bisa terus menggunakannya dengan baik. Dan semoga kedepannya kita sebagai manusia bisa memanfaatkan dengan bijak dan tidak terlalu istilahnya rakus dan terlalu menghabiskan apa yang sudah disediakan oleh alam itu sendiri. Contohnya seperti kayak sumber daya alam yang sudah tidak bisa digunakan lagi seperti minyak, karena generasi kedepannya mungkin sumber daya alam yang sudah tidak bisa digunakan kembali akan hilang dari bumi, dan juga kita harus bisa menemukan solusinya apabila hal itu suatu hari nanti akan habis gitu, dan tidak ada sisa lagi di bumi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.